Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Indi Rahma, yang kedua ada Elsa Fani, yang ketiga ada Marelia, yang keempat ada Rama Aldiansa, dan yang kelima ada Lutfi Febrian. Pengembangan diri yang akan dibacakan oleh Rama. Definisi kegiatan counseling dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan mengapresiasi diri sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat, serta karakteristik peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling atau kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, atau karir, dan juga pengembangan kreativitas kepribadian siswa seperti kepramukaan, kepemimpinan, dan ekstrakurikuler lainnya. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengapresiasikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi, dan pengembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. Tujuan khususnya, pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, potensi, maupun kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Langkah-langkahnya ada percaya diri, belajar dari pengalaman, menghargai waktu, jangan menjadi katak dalam tempurung, menghargai diri sendiri dan orang lain, adanya dorong untuk apresiasi. Selanjutnya ada persepsi diri yang akan dibacakan oleh Indi. Upaya Anda mengamati diri Anda sendiri, baik sifat, motivasi, perasaan, dan emosi, atau lainnya. Anda sadar perasaan yang Anda alami, Anda tahu niat Anda dalam melakukan sesuatu. Anda perlu sikap Anda terhadap sesuatu. Anda tahu alasan mengapa Anda berbuat sesuatu. Anda paham sifat-sifat Anda. Proses mengevaluasi diri, konsep diri, dan skema diri. Salah satu bagian terpenting dari konsep diri adalah skema diri, yakni himpunan informasi yang terorganisasi dalam ingatan Anda tentang diri Anda sendiri. Dengan kata lain, skema diri adalah kerangka mental yang berisi informasi yang relevan dengan diri Anda sendiri. Skema diri dan skema sosial berbeda hanya dalam objeknya. Yang kedua, efikasi diri. Orang yang memiliki efikasi diri tinggi kadang disebut sebagai orang optimis. Ia tahu bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu. Sebaliknya, orang yang memiliki efikasi diri rendah kadang disebut orang pesimis. Ia tidak yakin mampu melakukan sesuatu. Mereka yang memiliki efikasi diri tinggi cenderung menganggap bahwa kegagalan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, skill, atau usaha. Sedangkan yang memiliki efikasi diri rendah cenderung menganggap kegagalan disebabkan karena mereka tidak berbakat. Yang ketiga adalah diri yang mungkin. Diri yang mungkin bisa beberapa hal, yakni diri yang Anda inginkan, diri yang tidak Anda inginkan, diri yang Anda sukai, dan atau diri yang seharusnya Anda miliki. Diri mungkin yang seharusnya adalah diri yang diharapkan normal sosial terhadap Anda. Misalnya Anda lebih sopan, Anda membantu orang miskin, Anda lebih perhatian terhadap saudara, dan Anda yang lain. Selanjutnya ada tim kerja yang akan dibacakan oleh Elsa Fani. Yang ketiga ada kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak? Yang ketiga ada tim kerja. Definisinya ada keterampilan untuk bisa bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada pada sebuah perusahaan.
Hal ini sangat penting mengingat untuk mencapai tujuan utama perusahaan diperlukan kerjasama yang kompak antar tiap individu. Jadi, hard skill yang dimiliki oleh setiap tim saja tidak cukup untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, ada juga 10 cara sederhana membangun kerja tim. Yang pertama itu punya visi dan misi yang sama. Kedua, membangun rasa saling percaya. Ketiga, komunikasi intensif. Yang keempat, adakan kegiatan bersama. Kelima, buat sistem penghargaan. Keenam, pahami peran dan tanggung jawab. Ketujuh, tingkatkan kompetensi tim. Yang ke-8, saling menghormati dan menghargai. Ke-9, komitmen yang kuat. 10, evaluasi rutin. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara satu dengan yang lainnya, dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Ada 4 fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik, guna kelancaran dan menjalankan tugas apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua ada fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada pemerintah kepada bawahannya. Yang keempat, ada fungsi integratif berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pengerjaannya dengan baik. Konsep Ada lanjutan konsep, yaitu pertama proses menciptakan serta saling menukar pesan di antara anggotanya, di mana kejadian ini terjadi secara terus-menerus sehingga dikatakan sebagai suatu proses. Yang kedua ada pesan. Dalam komunikasi organisasi, pesan menjadi suatu hal yang sangat penting. Seseorang dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik, dan pesan yang baik adalah pesan yang mampu diterima sama seperti yang disampaikan. Yang ketiga ada jaringan, yaitu organisasi ibarat sebuah jaringan yang terdiri atas rangkaian seri. Seri ini terdiri atas kumpulan orang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sekumpulan orang tersebut kemudian menjalankan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing dalam sebuah organisasi. Keadaan saling tergantung. Hal ini sudah menjadi sifat organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Tergantungan dibutuhkan bila mana suatu bagian tidak berfungsi sebagaimana fungsinya akan mengganggu kinerja dan bagian lain juga. Selanjutnya ada hubungan organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi dari beberapa bagian dilanjutkan oleh manusia bergantung kepada hubungan di antara manusia-manusia itu sebagai anggotanya. Terus yang selanjutnya lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas baik fisik maupun sosial yang diperhitungkan dalam mengambil keputusan mengenai individu dalam suatu sistem yang disebut organisasi. Lingkungan ini dapat dibedakan atas lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang selanjutnya ada ketidakpastian. Dalam komunikasi, organisasi ketidakpastian di sini adalah untuk memenuhi kesediaan informasi yang tersedia juga informasi yang diharapkan. Selanjutnya ada konflik dalam organisasi dan cara mengatasi, yang akan dibacakan oleh Indi. Dampak-dampak positif. Yang pertama adalah menahan diri. Pada saat situasi mulai panas, sebaiknya semua orang menahan diri, utarakan pendapat secara langsung, tidak berbelit-belit atau menyindir kepada orang yang membuat kita tidak nyaman. Sampaikan saja dengan sopan tanpa harus emosi, supaya orang yang dikritik tidak tersinggung dan keinginan kita pun tercapai dengan baik. Yang kedua adalah tidak memaksa kehendak. Jika pendapat sudah disampaikan, biarkan hasil musyawarah yang memutuskan hasilnya. Kalau usulan kita tidak diterima, tanya alasannya kenapa dan hindari pemaksaan kehendak. Apapun keputusan kita harus diterima dengan lapang dada demi kebaikan bersama. Yang ketiga adalah sadar diri dan posis. Pemimpin diharapkan mampu mengayomi dan merangkul semua pihak, sedangkan bawahan diharapkan
dalam membantu dan menghormati kepemimpinan. Termasuk adab yang baik itu. Junior tidak melangkahi wewenang senior dalam hal apapun. Kalaupun harus mengambil keputusan melebihi kewenangan, sebaiknya konsultasikan diri dulu dengan senior agar tidak ada pihak yang tersinggung. Jaga adab. Semua orang pasti ingin mendapatkan kesempatan buat tampil, tapi untuk memuluskan keinginan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat. Jangan demi meraih ambisi pribadi membuat kita menggunakan segala cara, apalagi sampai harus menjatuhkan orang lain. Yang terakhir ada kompromi. Ada kalanya demi terciptai situasi harmonis, kita mesti berkompromi. Ya, meletakkan kepentingan organisasi di atas keinginan pribadi. Berat memang, apalagi jika posisi kita dalam organisasi itu seorang senior. Namun karena sesuatu dan lain hal harus mengalah kepada junior. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.